kerajaan Tuhan di muka bumi. Lahirnya Gerakan Fajar Nusantara menyambut datangnya fajar dari timur, sinar terang. Hari ini sudah tiba masanya dimunculkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Satrio Piningit, dia adalah misi yang akan menyambut datangnya kejayaan Nusantara. Gerakan Fajar Nusantara adalah organisasi kemasyarakatan. Resmi berdiri di Jakarta 14 Agustus 2011. Berlambangkan fajar yang terbit dari timur dengan 12 sinar. Memiliki visi mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Visi tersebut akan dicapai melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Sudah menjadi tekad Gavatar untuk tidak memasuki ranah politik, tetapi Gavatar akan menyelenggarakan dialog-dialog kebangsaan yang bersifat murni untuk kemajuan bangsa Indonesia yang tetap tidak mencampuri urusan politik. Gerakan Fajar Nusantara hadir dan tampil di tengah masyarakat untuk memberikan dharma baktinya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Gerakan Fajar Nusantara adalah organisasi kemasyarakatan yang bertekad untuk memperjuangkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia menuju tatanan kehidupan damai sejahtera. Untuk itu, Anda, apapun latar belakang profesi, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan agama Anda, khususnya para putra-putri Nusantara dari Aceh hingga Papua berhak untuk ikut bergabung dan berpartisipasi dalam Gerakan Fajar Nusantara. Sulawesi Pak Rasanganta, Buta Pasolongang Cerata, damai sejahtera Nusantara. Damai sejahtera. Damai sejahtera Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat datang di kota Tubaran ini Gavatar, kota generasi Tumurung, Makassar, Sulawesi Selatan. Buta Pak Rasanganta. Boleh minta tepuk tangannya untuk ada semuanya? Alhamdulillah, amin. Senang sekali saya bisa berdiri di hadapan para sahabat ya, para sahabat Gavatar, dan juga pastinya selamat datang untuk Anda semuanya yang dari seluruh Nusantara pada hari ini hadir di sini dalam rapat kerja nasional kedua, dan pastinya dengan tema adalah peningkatan ketahanan dan kemandirian organisasi melalui program penataan struktur dan ketahanan pangan. Tadi kita sudah sempat menyaksikan bersama-sama tari penyambutan ya, untuk menyambut kedatangan pejuang-pejuang Gavatar untuk mewujudkan kejayaan Nusantara, menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia dalam Rakernas 2 di Makassar ini. Seperti itu.
Baik, yang pastinya sekali lagi terima kasih dan selamat datang untuk para sahabat Gavatar semuanya. Dan setelah kita ada prosesi tari-tarian tadi, saya mohon kita semuanya untuk berdiri sejenak. Kita semuanya berdiri sekarang juga untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik. Para hadirin dimohon duduk kembali. Baik, terima kasih dan semangat yang sangat luar biasa sekali. Kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu selanjutnya akan kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan teks Pancasila. Untuk itu kepada Bung Suherman, Ketua Bidang Organisasi, untuk langsung memimpin pembacaan teks Pancasila. Kepada Bung Suherman, dengan hormat disilakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya adalah janji pengurus Gerakan Fajar Nusantara. Untuk itu kami mengundang kepada Ketua Umum Bung Mahful M. Tumanurung. Maksud kami untuk maju untuk ke depan, dan kepada Bung Suherman, Ketua Bidang Organisasi, untuk membacakan janji pengurus. Dan kami memohon juga kepada semua peserta, kita mohon untuk berdiri, dipersilakan. Dan ini dia janji pengurus Gerakan Fajar Nusantara.
Janji pengurus Gerakan Fajar Nusantara. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini saya berjanji. Satu. Saya sanggup tunduk patuh pada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan jalan kebenaran sejati. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para pembawa risalah Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Saya sanggup melaksanakan dan mengutamakan tugas organisasi. Dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Agar bangsa Nusantara ini menjadi bangsa yang damai sejahtera. Tiga. Saya sanggup berkorban harta dan jiwa. Untuk membangun bangsa dan tanah air. Dengan semangat kebinekaan. Dalam persatuan dan kesatuan menuju Nusantara Jaya. Empat. Saya sanggup memberikan pelayanan pada warga organisasi. Dengan sepenuh cinta dan kasih sayang. Serta berbuat baik kepada sesama manusia. 5. Saya sanggup menerima sanksi organisasi. Apabila melanggar janji yang saya nyatakan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima janji yang saya nyatakan ini dan membimbing saya menjadi manusia berkat bagi seluruh alam. Baik, demikian janji pengurus. Untuk itu kepada Ketua Umum Bung Mahful M. Tumanurung dipersilakan untuk kembali, dan kepada Bung Suherman juga dipersilakan untuk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, langsung kita akan mempersilakan kepada Bung Muhammad Ikhwan Majid untuk memimpin doa. Untuk itu kepada Bung Muhammad Ikhwan Majid dipersilakan. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, segala pujian hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dialah satu-satunya Raja alam semesta yang tiada berhenti mengatur, mendidik, melayani seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi dengan kasih dan sayang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menjadi ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan kami, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Jumat 24 Januari 2014 ini, kami, segenap pengurus organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara, berkumpul dalam acara rapat kerja nasional kedua di Sulawesi Selatan. Izinkanlah melalui momentum ini, kami memohon petunjuk kehadirat-Mu. Tunjukilah kami jalan kebenaran untuk kemenangan-Mu. Didik dan bimbing kami melalui sarana yang diberikan oleh-Mu. Limpahkanlah kecerdasan dan kearifan serta kebijaksanaan kepada kami. Mudahkan
mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah kesadaran kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu dan pengetahuan untuk melaksanakan kehendak dan rencana-rencanamu di muka bumi yang tercinta ini. Jadikanlah bangsa Nusantara ini menjadi bangsa yang damai dan sejahtera di bawah naungan-Mu. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Sayang, jadikanlah acara Rakernas kedua ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bagi diri, keluarga, komunitas, bangsa, dunia, dan rahmat bagi semesta alam. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh bagi seluruh manusia. Jadikanlah kami anak-anak Nusantara yang mempunyai karakter dan dari Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Ya Tuhan kami yang Maha Tinggi, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan petunjuk jalan kebenaran untuk menjalankan sistem hidup dan kehidupan yang benar. Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Kiranya Engkau menerima doa kami. Amin. Baik, demikian pembacaan doa oleh Bung Muhammad Ihwan Majid. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Nasional Kedua Gerakan Fajar Nusantara. Untuk itu kepada Bung Wisnu Windani, dengan hormat disilakan. Boleh minta opasnya untuk beliau? Makassar, 24 Januari 2014. Atas nama Tuhan yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Kolonel Steve Sinaulan, SH, SE, MM, MSI, selaku perwakilan dari Pangdam 7 Wirabuana, yaitu Kepala Penerangan Kodam 7 Wirabuana. Yang terhormat Dr. Insinyur Muslimin, perwakilan dari BPBT dan Ketahanan Pangan Departemen Pertahanan RI yang belum hadir sampai siang ini. Yang terhormat Bung Bondan Gunawan, yang terhormat Bung Bibit Samatrianto, yang terhormat Bung Fred Sumampau, yang terhormat Bung Kusumo Hartami, yang terhormat Bung Abdul Hafiz, yang terhormat Bung Arbaningsih, Bunda Dri Arbaningsih, yang terhormat Bunda Laili Titik Danumi Harjo, yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara Bung Maful Muiz, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Kabupaten Kota Gerakan Fajar Nusantara, dan yang terhormat para undangan serta tidak lupa rekan-rekan jurnalis baik elektronik maupun media cetak yang hadir pada hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Sekali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, damai sejahtera Nusantara. Segala puji dan puja sudah sepatutnya kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan berkat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk menghadiri rapat kerja nasional kedua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara di tahun 2014. Kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi tetap tahunan
organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara yang berorientasi serta memiliki visi mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan, dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa, dengan memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, khususnya antar sesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya. Kepada segenap hadirin yang saya hormati, saya atas nama panitia menyampaikan selamat datang di tempat yang indah ini, ya, diiringi oleh rintik hujan. Dan dalam kesempatan ini pula, perkenankanlah saya selaku Ketua Panitia Rakernas 2 DPP Gerakan Fajar Nusantara tahun 2014 hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rapat kerja nasional ini akan diselenggarakan dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 26 Januari 2014. Bertempat di Quality Plaza Hotel Jalan Sumba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, adapun tema Rakernas 2 DPP Gerakan Fajar Nusantara tahun 2014 adalah peningkatan ketahanan dan kemandirian organisasi melalui program penataan struktur dan ketahanan pangan. Yang ketiga, Rakernas kedua Dewan Pimpinan Pusat tahun 2014 diikuti oleh 173 kader dari seluruh Nusantara dengan perincian sebagai berikut: Dewan Pimpinan Pusat 22 orang, Dewan Pembina 7 orang, Dewan Pembina Daerah 4 orang, kemudian dilanjutkan dengan 5 orang utusan DPD dan DPK pada DPD DKI Jakarta, pada DPD Banten, pada DPD Jawa Barat, pada DPD Jawa Tengah, pada DPD DI Yogyakarta, pada DPD Jawa Timur, kepada DPD Sumatera Utara, kepada DPD Sumatera Barat, kepada DPD Riau, kepada DPD Jambi, kepada DPD Sumatera Selatan, kepada DPD Lampung, kepada DPD Nusa Tenggara Barat, kepada DPD Kalimantan Timur, dan pada DPD Kalimantan Barat. Dan lanjutnya 3 orang utusan DPD dan DPK pada DPD Kalimantan Selatan, pada DPD Bangka Belitung, pada DPD Bali, pada DPD Sulawesi Barat, pada DPD Sulawesi Tenggara, pada DPD Kalimantan Tengah, pada DPD Sulawesi Utara, pada DPD Gorontalo, pada Sulawesi Tengah, dan pada DPD Papua Barat, pada DPD Papua, pada DPD Nusa Tenggara Timur, pada DPD Maluku, pada DPD Maluku Utara, dan pada DPD Bengkulu serta Kalimantan Utara, dan 2 orang perwakilan dari DPD yang terbaru atau termuda di DPD yang ada di jajaran DPP Kalfatar. Selamat datang saudaraku dari DPD Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya, dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami sangat mengharapkan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara Maful Muiz untuk berkenan menyampaikan pidato pembukaan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional kedua Dewan Pusat Gerakan Fajar Nusantara tahun 2014 ini. Akhir kata, kami atas nama panitia mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja nasional ini dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam pelayanannya yang kami berikan masih didapati banyak kekurangan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, damai sejahtera Nusantara. Makassar 24 Januari 2014, Ketua Panitia Wisnu Windaniantoro ST. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan paling meriah untuk Bung Wisnu ya, yang merupakan Ketua Panitia pada Rakernas kedua di Makassar ini. Mudah-mudahan terpilihnya Makassar menjadi tempat Rakernas ini akan membawa visi misi, akan membawa terwujudnya visi dan misi Gerakan Fajar Nusantara ke depannya ya. Baik, selanjutnya
Kita akan memasuki acara yang selanjutnya, acara yang berikutnya, yaitu sambutan Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara. Untuk itu, kepada Bung Mahful Muiz Tumanurung, dengan hormat disilakan. Boleh minta aplaus paling meriah untuk beliau. Atas nama Tuhan yang Maha Esa, yang dirahmati dan dikasihi Tuhan yang Maha Esa, yang saya hormati para tamu undangan, ada perwakilan dari Gubernur Sulsel, Bapak Kolonel Stef Sinaulan, perwakilan dari Pangdam 7 Wirabuana, para Dewan Pembina, Bung Bashir Rawi yang sudah berkenan menghadiri acara kami, para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara, sahabat-sahabat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Kabupaten Kota se-Nusantara yang menjadi perwakilan dari masing-masing daerah. Saya ingin melihat perwakilan dari DPD Nangroh Aceh Darussalam, Bung Tengku, kemudian perwakilan dari ujung timur Nusantara, DPD Papua Barat, DPD Papua, dan provinsi termuda di Nusantara, di Indonesia, DPD Kalimantan Utara. Dan kepada panitia pelaksana yang saya cintai, dan kepada seluruh rakyat sebangsa dan senusantara, saya sampaikan berkat kasih sayang kita semua, damai sejahtera Nusantara. Gimana? Nusantara. Gimana? Indonesia. Nusantara. Masih ada suara ternyata. Dari tadi dingin, suaranya sangat dingin. Segala puji hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menjadi satu-satunya penguasa, pemelihara dan pengendali seluruh makhluk di alam semesta, sehingga kehidupan menjadi seimbang dan harmonis sebagai cerminan cinta dan kasih-Nya. Untuk itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali mengajak kita semua untuk senantiasa merenungi eksistensi kita sebagai abdi Tuhan yang Maha Esa, sebagai wujud syukur atas segala anugerah dan tuntunan yang diberikannya kepada kita semua. Tujuannya tentu saja agar di hari-hari mendatang kita selalu mampu meningkatkan pengabdian kita kepadanya, baik selaku pribadi maupun sebagai komunitas orang-orang yang senantiasa berpikir dan tunduk patuh kepada sistem kebenaran universal. Hal ini menjadi penting di tengah kondisi dan kesadaran anak-anak bangsa yang semakin tergerus oleh roda zaman, sehingga lambat tapi pasti akan melahirkan kader-kader bangsa tanpa karakter luhur dan calon pemimpin bangsa yang penuh dengan kemunafikan. Sekedar mengingatkan bahwa kondisi kehidupan bangsa hari ini merupakan buah dari segala ajaran dan pemahaman yang disemaikan pada kesadaran anak-anak bangsa. Tentu saja buah yang baik berasal dari akar dan batang pohon yang baik, dan sebaliknya buah yang buruk tentu saja berasal dari akar dan batang pohon yang buruk pula. Sudah semestinya Gerakan Fajar Nusantara menjadi komunitas pohon-pohon yang baik di bangsa ini, yakni kumpulan putra-putri bangsa yang siap berkorban harta dan jiwa
demi pengabdian tunggal kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menghidupkan dan membangun jiwa dan raga bangsa menuju Indonesia Raya Nusantara Jaya. Hanya dengan sikap seperti inilah kita akan mampu bangkit untuk mewujudkan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan berkat, bangsa damai sejahtera sebagai matahari dunia. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara menyampaikan selamat datang kepada kader, para undangan, anggota dan simpatisan Ormas Gerakan Fajar Nusantara dari seluruh pelosok Nusantara yang telah menghadiri acara Rakernas kedua ini. Sejak awal berdirinya, Gerakan Fajar Nusantara pada hari ke-1, hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 di Jakarta yang lalu, yang diprakarsai oleh 52 badan pendiri, Gerakan Fajar Nusantara sejak awal sudah bertekad untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang damai sejahtera di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah, sejak awal, Gerakan Fajar Nusantara berketetapan hati dan bertekad hanya ingin menjadi kepanjangan tangan dari misi kasih dan sayang Tuhan di bumi Nusantara ini untuk mewujudkan cita kejayaan Nusantara sebagai matahari dunia. Bangsa percontohan di muka bumi dengan Pancasila sebagai asasnya. Dari segi waktu, Gavatar telah berjalan 2 tahun lebih dengan segala romantika dan dinamika perjuangan yang dihadapi, baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menyebutkan ada 8 tujuan dibentuknya organisasi kemasyarakatan. Pertama, meningkatkan partisipasi dan kebudayaan masyarakat. Kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup di dalam masyarakat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keenam, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. 7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ke-8, mewujudkan tujuan negara. Dari ke-8 tujuan tersebut, Gerakan Fajar Nusantara sudah ikut andil di dalam mengaplikasikan poin-poin tersebut. Meskipun belum secara maksimal dan sempurna, namun dengan umur organisasi yang masih belia ini, Gavatar telah berani tampil di tengah masyarakat dengan berbagai dharma baktinya, bekerja sama dengan berbagai elemen bangsa lainnya yang juga memiliki kepedulian terhadap kondisi dan masa depan bangsa. Gavatar memiliki moto, siap bekerja dan melayani dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pada kesempatan yang bersejarah ini, izinkan saya menyampaikan pandangan umum tentang program kerja yang telah kita kawal bersama-sama di tahun 2013 yang lalu untuk menjadi pijakan dan bahan evaluasi bagi para peserta Rakernas kedua dalam menyusun dan merekomendasikan beberapa program dan kegiatan kerja utama di tahun 2014 ini. Yang pertama, program penataan struktur organisasi dan daerah binaan. Sesuai hasil Rakernas pertama di Bali tahun 2013, target penataan struktur kita pada tahun 2013 adalah memiliki minimal 28 Dewan Pimpinan Daerah dan 92 Dewan Pimpinan Kabupaten Kota di seluruh kota madya se-Indonesia. Berkat spirit suci, kesungguhan, kesabaran, dan syukur kita kepadanya, pada hari ini Gavatar telah memiliki 34 Dewan Pimpinan Daerah atau Gavatar sudah berada di seluruh wilayah Nusantara ini dengan 159 Dewan Pimpinan Kabupaten Kota di seluruh Nusantara. Sebagai hasil capaian yang sempurna untuk sebuah ormas yang masih belia. Setelah kita melakukan penataan struktur di tingkat daerah ataupun provinsi, maka fokus utama Gavatar di tahun 2014 adalah penataan struktur di tingkat kabupaten kota se-Nusantara, khususnya yang berada di wilayah tengah dan di wilayah timur di bangsa Indonesia ini. Dengan kata lain, masih tersisa 349 kabupaten kota yang belum tertanami oleh tanaman-tanaman Tuhan di Nusantara ini. 109 kabupaten kota di Sumatera, 64 kabupaten di Jawa, 38 kabupaten kota di Kalimantan, 57 kabupaten kota di Sulawesi, 32 kabupaten kota di Sunda Kecil, Bali dan NTT-NTB, 15 kabupaten kota di Maluku dan Maluku Utara, 13
34 kabupaten kota di Papua, dan Papua Barat. Atau dengan kata lain, Gavatar dituntut setidaknya memiliki kader calon pengurus 2084 orang untuk bisa memenuhi struktur tersebut secara merata. Pertanyaan saya, apakah saudara-saudara sanggup? Yang sanggup cuma bagian tengah ini. Saudara semua sanggup? Kalau tidak sanggup, mundur dari pengurus Gavatar. Program ini amatlah berat, namun hal ini akan menjadi ringan kita pikul bila kita tetap komit, konsis, bersatu dan menyatu dengan janji pengurus yang telah kita ikrarkan bersama. Bukankah Tuhan tidak akan mengikulkan beban kepada kita kalau kita sendiri tidak mampu untuk memikulnya? Bukankah kita meyakini bahwa kita semua hanyalah kepanjangan tangan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan kehendak dan rencana Tuhan di muka bumi ini? Mari bersama kita sukseskan program penyelamatan misi mesianik di bangsa Nusantara ini. Mari kita jadikan Gavatar sebagai gerakan kebenaran, jalan baru dan harapan baru menuju Indonesia Raya, Nusantara Jaya sebagai matahari dunia. Dunia pun telah menyadari bahwa arah angin perubahan peradaban dunia kini sedang menuju ke dunia bagian timur, dan itu adalah Nusantara ini. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita harus bersiap diri untuk menjadi tuan di negeri kita sendiri, bukan menjadi jongos. Kedua, program formalisasi organisasi. Sebagai warga negara yang baik, maka sudah seharusnya kita taat pada aturan hukum positif yang berlaku. Untuk itulah, pasca Rakernas pertama di Bali yang lalu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara tetap berupaya menjalin komunikasi aktif dengan pihak Kesbangpol Pusat dan telah memenuhi 18 persyaratan pendaftaran administratif untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Dirjen Kesbangpol Pusat Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, segala puji bagi Tuhan hingga kini belum juga bersedia mengeluarkannya karena pertimbangan non-yuridis. Sekali lagi, pertimbangan non-yuridis. Masih takut sama mainstream. Namun demikian, kami bisa menerima dan memakluminya, serta kita sangat senang jika terus mendapat perhatian dan pengawasan dari pemerintah maupun kelompok mainstream. Kalau kita tidak diperhatikan, ngapain? Ya, main bola nggak ada penonton. Kita punya lapangan, kita punya bola, kita punya aturan main, kita punya pemain, kita bermain bola dengan cantik. Ya. Biarkan mereka yang bersorak. Sorakannya 2. Sama. Nah, itu biasa penonton. Penonton hanya bisa berteriak, mencaci pemain. Tapi yang dapat piala siapa? Penonton bayar. Tahun ini, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, maka kita akan kembali berupaya untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi ormas berbadan hukum sesuai amanat Undang-Undang Ormas tersebut, pasal 10 sampai pasal 12, dengan tetap menjaga kemurnian, kredibilitas, independensi, dan jati diri kita sebagai organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Dan untuk itu, kita akan membentuk tim formalisasi organisasi yang dipimpin oleh Bitkumham DPP. Yang pasti, Gavatar akan terus berkiprah dengan atau tanpa surat keterangan terdaftar tersebut. Karena hak untuk berkumpul dan berserikat adalah hak asasi bagi setiap warga yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, program database. Pendataan warga secara menyeluruh dan terpadu dengan sistem komputerisasi database yang up to date adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah organisasi modern. Kesadaran akan kebutuhan terhadap basis data dan pusat informasi yang akurat menuntut organisasi untuk dapat menyediakan sebuah sistem pendataan atau database yang canggih untuk dapat membantu efektivitas dan efisiensi kerja organisasi Gerakan Fajar Nusantara ke depan. Meski demikian, kecanggihan perangkat dan sistem database harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas pula.
Di tahun 2013, kita sudah mengawali dengan membangun proyek database yang dimiliki dari basis keanggotaan, yang juga telah mengeluarkan baru 3.841 kartu tanda anggota resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan akan terus diterbitkan secara berkala. Selanjutnya, di tahun 2014 ini, program database akan terus kita kembangkan dan kita integrasikan dengan semua bidang organisasi, dan program ini akan digawangi langsung oleh tim kesekjenan DPP. Keempat, program teknologi informasi. Peradaban langit ataupun peradaban bumi selalu hadir pada ruang dan waktu tertentu oleh masing-masing the founding father. Demi keberhasilan visi misi sebuah organisasi, maka ketersediaan sarana teknologi informasi adalah menjadi niscaya dan urgen. Saat ini kita hidup di zaman globalisasi, di mana umat manusia di seluruh dunia semakin dihubungkan satu sama lain, sehingga mengarah kepada terbentuknya satu masyarakat tunggal atau masyarakat global. Untuk itulah, guna menjadi organisasi dan manusia unggulan Nusantara ini yang menawarkan Pancasila sebagai jalan kebenaran yang fitrah bagi umat manusia di Indonesia, haruslah kita mampu mengikuti kemajuan zaman tanpa harus terlindas oleh zaman. Kita sudah memiliki website organisasi dan media Gavatar sebagai sarana sebagai program awal dalam memanfaatkan sarana kemajuan teknologi informasi dan sebagai wahdasi bagi kejayaan Nusantara. Semoga ke depan media Gavatar dapat kita tingkatkan dan memiliki media, radio, ataupun TV mandiri yang independen untuk menyuarakan suara kebenaran sejati, nilai-nilai Pancasila, dan menyajikan tayangan yang mendidik dan membangun manusia yang berkarakter baik, benar, dan bersih. Untuk itulah, di tahun 2014, program ini akan terus kita tingkatkan dan sempurnakan ke seluruh DPD dan DPK. Dan program ini akan dikawal langsung oleh Binpokom HI DPP. Kelima, program sekolah berbasis rumah atau homeschooling. Program ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tanggung jawab utama pendidikan anak-anak ada pada masing-masing orang tua, bukan pada bapak, ibu, guru, dan pemerintah. Dan keluarga adalah sekolah pertama dan terutama bagi setiap anak. Kita sadar bahwa perilaku anak-anak bangsa hari ini dibentuk oleh pola asuh di rumah dan pola didik di sekolah pada masa lalu. Demikian pula perilaku anak-anak bangsa di masa depan dibentuk oleh pola asuh dan pola didik di sekolah masa kini. Untuk itu, jika kita kecewa dengan perilaku bangsa kita saat ini, jangan gunakan lagi pola asuh dan pola didik yang sama di masa yang lalu. Melalui program sekolah berbasis rumah, Gerakan Fajar Nusantara berkeinginan untuk mampu melahirkan kader-kader unggulan bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter luhur di masa mendatang. Ingat, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah orang tua atau guru yang tidak mampu melihat potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Sesungguhnya, seorang anak ibarat miniatur alam semesta yang menakjubkan, penuh keajaiban serta keagungan Sang Pencipta bagi kita yang mau berpikir dan belajar. Demikian pesan Albert Einstein. Selain itu, kita juga harus memperhatikan dan meningkatkan pelayanan bagi anak-anak kita akan kecukupan pangan dan gizi mereka, agar mereka tumbuh berkembang menjadi anak-anak Gavatar secara optimal dan maksimal menuju kesempurnaannya. Pada tahun 2013 yang lalu, kita sudah melakukan beberapa upaya dasar di dalam memperkuat fondasi manajemen program dengan membentuk Badan Pelaksana Program Sekolah Berbasis Rumah, BPPSBR di pusat maupun di daerah. Begitu pula supervisi pelaksanaan proses belajar mengajar mulai dari pembentukan pos bimbel. Hari ini Gavatar memiliki 127 pos bimbel di Nusantara. Parenting skill, peningkatan mutu tutor, tenaga ajar, pemantapan kurikulum 2006 dan 2013, penyediaan buku ajar dan alat peraga, hingga program akselerasi di bidang matematika dengan menggunakan metode gasing. Di tahun 2014 ini, program sekolah berbasis rumah homeschooling terus akan kita tingkatkan kualitas mutu programnya dan melengkapi beberapa sarana dasar dari pos-pos bimbel dan upaya pembentukan PKBM di masing-masing kabupaten kota. Karena itu, kinerja BPPSBR pusat dan daerah harus lebih ditingkatkan dan terus berkoordinasi dengan Bidikpora Dewan Pimpinan Pusat. Keenam, program Kampung Pancasila. Sebagai bangsa yang telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka adalah ironi jika bangsa masyarakat Nusantara ini hidup jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila, bahkan berkiblat pada nilai-nilai Barat, nilai-nilai Timur, dan nilai-nilai Timur Tengah. Bung Karno pernah berkata, kelemahan kita adalah
kita kurang percaya diri sebagai sebuah bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita asalnya adalah rakyat gotong royong. Tuhan Yang Maha Esa pun pernah berwasiat bahwa model peradaban yang terbaik bukanlah model peradaban ala barat ataupun model peradaban ala timur, tetapi model peradaban yang terbaik adalah model peradaban yang didasari pada sistem kepatuhan pada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah tidak patut bagi kita untuk berkiblat ke barat maupun berkiblat ke timur. Bangunlah jiwanya, bangunlah program kamu patutlah bangkit itulah gerakan kajian Nusantara mampu melakukan program yang mampu mempengaruhi kesadaran rakyat bangsa Indonesia lainnya. Saya belajar dari Bung Bondan. Pada tahun 2013 yang lalu, Gavatar telah melakukan MOU program di 69 wilayah Kampung Pancasila yang tersebar di 17 provinsi di Nusantara ini. Dan di tahun 2014, program Kampung Pancasila ini akan terus kita sempurnakan tata kelolanya dan akan dibentuk tim khusus yang akan mengkawal pelaksanaannya agar lebih menginspirasi masyarakat luas. Kita punya moto dari Kampung Pancasila sebagai kampung percontohan Nusantara menuju bangsa Indonesia sebagai bangsa percontohan dunia. Kita sangat yakin dengan kekuatan mental spiritual, kekuatan daya pikir, dan ditambah dengan kekuatan jaringan massa, Gerakan Fajar Nusantara akan mampu menjadi sang pencerah Ratu Adil di bangsa ini. Ratu Adil bukan perorangan, kata Bung Bondan, tapi sebuah misi komunitas. Lagi-lagi saya belajar dari Dewan Pembina. Biar Dewan Pembina jangan sampai merasa kita nggak belajar. Kita tetap belajar. Saya mendengar. Ketujuh, sistem keuangan terpadu. Masalah keuangan adalah hal yang utama dan mendasar bagi perjalanan sebuah organisasi. Sekedar pengalaman, setiap kali kita beraudiensi dengan pihak pemerintah maupun swasta, pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan kepada Gavatar, dananya dari mana? Kita katakan Gerakan Fajar Nusantara dari kami untuk kita semua. Gerakan Fajar Nusantara murni mendapatkan dana hanya dari iuran anggota sebagai dana pendukung perjuangan. Dan itu tidak dimiliki ormas ataupun orpol dimanapun di dunia ini. Seharusnya pemerintah nggak usah takut sama Gavatar. Kantornya jelas, orang-orangnya jelas, ketumnya juga jelas. Ya. Kenapa harus takut gitu? Ganteng-ganteng begini ditakutin. Takut rusuh. Untuk itu, kebutuhan akan darah yang cukup. Uang ibarat darah bagi sebuah tubuh. Untuk itulah, kebutuhan akan darah yang cukup dan halal haruslah tersedia. Demikian halnya dengan aset organisasi yang dibutuhkan demi kelancaran dan kelengkapan program. Saya sekali lagi meyakini bahwa ongkos organisasi ke depan tidaklah sedikit. Untuk itulah, dengan sistem keuangan terpadu yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh tim keuangan yang amanah, kita semakin dapat dipercaya oleh warga Gerakan Fajar Nusantara dan tentu saja oleh Tuhan semesta alam yang maha kaya. Mari kita belajar dari sejarah peradaban dunia dan Nusantara ini, di mana keruntuhan kerajaan Singosari dan Majapahit, salah satu penyebabnya adalah karena para pejabatnya melakukan korupsi dan kolusi. Kalau ini saya belajar dari Bung Bibit.
Jika bangsa ini terus melahirkan pemimpin yang korup, itu berarti bangsa ini sedang menuju kehancurannya. Jangan bergabung. Karena kitalah yang akan menyelamatkan bangsa ini. Persoalan orang tidak percaya, wajar, karena dia bukan pelaku. Tapi kita sebagai pelaku utama, kita harus percaya bahwa kitalah yang akan menyelamatkan bangsa ini. Tentu saja sesuai dengan kapasitas kita. Dengan sistem dan kebijakan keuangan yang benar, bersih dan amanah, maka kita mampu membangun organisasi yang bersih dari budaya korup dan tetap menjaga kepintaran diri kita di mata Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam rangka menopang program kerja organisasi, khususnya program bakti sosial, kita sudah melaksanakan gerakan Koin Nusantara. Kita ingin membuka mata bangsa ini bahwa kita mampu berkarya dan membangun jiwa dan raga masyarakat bangsa ini hanya dengan dana koin, bukan dengan dana triliunan rupiah. Kalau Pak SBY punya 2000 triliun membangun bangsa ini, Gavatar hanya punya koin untuk membangun jiwa dan bangsa ini. Kita buktikan kuatan mana koin sama uang kertas. Soalnya orang Gavatar punyanya koin. Begitu pula kita mengajak para sahabat pengurus dan warga yang mampu secara material untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, menumbuhkan empati, dan membangun solidaritas antar sesama anak bangsa. Menumbuhkan melalui donasi sukarela berupa bantuan, program dana kesejahteraan, berupa bantuan dana pangan, dana pendidikan dan kesehatan, begitu pula dengan program dana bantuan kemanusiaan dan pembinaan, khususnya bagi warga Gerakan Fajar Nusantara yang membutuhkan bantuan dan pembinaan di daerah-daerah binaan. Hadirin seperjuangan yang berbudi luhur. Satu lagi program kita, yakni program pangan. Di samping 7 program reguler di atas, yang kesemuanya diarahkan untuk mensukseskan program penataan struktur di Nusantara, maka di tahun 2014 ini, program utama lainnya yang akan dapat terlaksanakan adalah program ketahanan dan kemandirian pangan secara terpadu. Hal ini penting, karena pangan adalah kebutuhan primer bagi umat manusia, sehingga pangan menjadi satu komoditas penting dan strategis bagi setiap bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Untuk itu, pangan adalah kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Selain itu, persoalan pangan adalah sesuatu yang turut mempengaruhi aspek lingkungan, aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan bangsa. Tegasnya, kesejahteraan di bidang pangan akan menghantarkan suatu bangsa kepada kesejahteraan di bidang lainnya. Dalam berbagai diskusi soal konsep ketahanan pangan, selalu membicarakan 3 hal pokok sehubungan dengan rencana aksi pemantapan ketahanan pangan di Indonesia. Pertama, soal kecukupan pangan. Yang kedua, soal kemandirian